Investasi terbaik selama 9 tahun terakhir adalah titik. Jawabannya Bitcoin. Nah, bila kita melihat bahwa investasi selama 9 tahun terbaik adalah Bitcoin dibandingkan instrumen yang lain, lalu Anda pada hari ini tidak mengetahui Bitcoin itu apa, dan Anda ingin mulai belajar mengenai Bitcoin itu apa, bagaimana, dan seperti apa prospeknya ke depan, maka video ini saya buat agar Anda yang mungkin baru mengenal dunia cryptocurrency dan blockchain dan Bitcoin itu sendiri sebagai mata uang, tanda kutip, mata uang digital kripto yang paling tua, maka video ini dibuat untuk Anda. Hal yang perlu diperhatikan untuk investasi di Bitcoin. Oke, kita akan mulai sebentar lagi. Maka bila Anda belum mengetahui apa, bagaimana, dan siapa Bitcoin itu, dan Anda mungkin telah melewati dalam 9 tahun terakhir bahwa Bitcoin adalah instrumen investasi yang terbaik dan kenapa disebut yang terbaik, maka video ini saya buat untuk bisa memberikan gambaran bagi Anda yang mau memulai investasi pada dunia cryptocurrency atau blockchain atau Bitcoin itu sendiri. Yang perlu diperhatikan untuk investasi pada Bitcoin. Stay tune di RF Channel on YouTube. Halo semuanya, welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Di video kali ini kita akan membawa data, membawa edukasi, membawa informasi mengenai instrumen yang lagi hype. Kenapa? Karena pada bulan Maret pertengahan terasa Bitcoin tadinya sudah mencapai area tertingginya dan sepertinya mau turun lagi, nggak taunya malah kembali breakout. Ya, saya selalu bilang kalau dalam kondisi yang breakoutnya sedang bullish breakout seperti kondisi Bitcoin, maka lebih banyak orang yang menyesal untuk menjual daripada menahan dan lupa kalau pernah punya Bitcoin. Seperti itu ya. Anyway, tapi itu juga bukan suatu statement yang bijak, karena pada satu titik pasti tidak akan selalu seperti itu. So, kita akan berbicara pada video kali ini. Ini video tidak ada endorsement dari pihak manapun, tapi saya berusaha untuk menampilkan beberapa data, beberapa referensi agar Anda punya bayangan, agar Anda tidak memilih pada sisi yang salah. Jadi ini adalah video yang netral untuk Anda belajar mengenai cryptocurrency dan Bitcoin. Yang perlu diperhatikan untuk investasi Bitcoin, bila Anda ingin bertanya kepada saya, silakan add WhatsApp saya ada di 0895 0708 0789. Oh ya, saya nggak boleh pakai kata kosong. Oke, 0895 0708 0789. Kita mulai sekarang. Sebelum kita beranjak lebih jauh, mari kita melihat dulu sejarah harga dari Bitcoin itu sendiri. Ini diambil dari Wikipedia, di mana Januari 2009 sampai dengan Januari 2010 basically tidak ada pergerakan terhadap satu Bitcoin terhadap US dollar, dan tidak ada market yang exchange-nya ya, sesuatu yang tidak ada pemain tengahnya adalah antara satu dengan yang lain, makanya disebut dengan peer-to-peer ya, transaction yang tidak perlu banyak orang, banyak pihak, hanya perlu dua belah pihak, ya itulah yang namanya dasar daripada decentralized alat tukar yang desentralisasi, yang tidak perlu diatur oleh pelaku pemain tengah. Nah, pertama kali 2009 sampai dengan 2010 Bitcoin dimulai dari tahun 2008, maka no exchange. Lalu ada juga informasi di Maret 2010 user bernama Smoke Too Much Auctions 10,000 Bitcoin for $50. Berarti ya tidak ada yang mau melakukan transaksi itu. Ya andaikan 10.000 Bitcoin pada hari itu semua orang tahu akan seperti hari ini, mungkin akan berlomba-lomba gitu ya. Tapi hidup adalah masa kini, tidak bisa menyesali masa lalu, kan seperti itu. Di bulan Mei 2010 nilainya adalah 0,01, Maret 0,03, Juli 0,08, Februari berangkat menjadi $1, Juli 2011 mulai jadi $31, dan top of first bubble followed by the first price drop. Jadi ada penurunan yang dalam 8 Juli 2011, Desember 2011 masuk ke $2, semua orang pasti menyesal karena turunnya berlipat-lipat. Desember 2012 menjadi $13, 11 April 2013 adalah 266, dan ini adalah top of a price rally during which the value was growing by 5 until 10% daily. Gitu ya. Jadi ini adalah terakhir dari data-data Bitcoin masa lalu, dan saya akan mau coba bawa, karena datanya sudah mulai ada marketnya dari 2012 sampai dengan 2021, bagaimana data daripada pergerakan harga Bitcoin.
Pertanyaannya adalah selalu begini, apa benar dari masa lalu sampai dengan hari ini Bitcoin selalu menguntungkan? Jawabannya untuk 1 tahunan jawabannya tidak benar. Kenapa? Karena ada saja kondisi Anda membeli secara berkala sebesar 1 juta rupiah untuk Bitcoin, entah 1 juta mau dapat berapa. Dan ada juga yang bertanya kepada saya, apakah kalau saya membeli Bitcoin, itu saya perlu uang seperti uang 700 juta hari ini? Tidak. Bitcoin bisa dimulai dibeli dengan nilai 0,000 sekian. Jadi Anda jangan khawatir 25.000 rupiah Anda bisa dapat Bitcoin. 10.000 saya nggak tahu, tapi kalau 20.000 saya confirm bisa. Kalau 50.000 apalagi 100.000 bisa. Kalau 1 juta sudah pasti bisa. At any time you can buy. Oke. Dan 1 juta rupiah Anda tanda kutip ya, saya katakan investasikan ke dalam sesuatu yang tidak ada fisiknya. Artinya bagi setiap orang masih menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Saya ingat banget beberapa tahun yang lalu saya pernah ribut dengan salah satu saudara saya karena dia minta kepada saya sesuatu yang tidak masuk akal. Yaitu dia mau buat sebuah hosting website, tapi dia minta adalah fisik dan ditandatangani oleh si hosting provider. Lah, saya bilang, mana ada? Ini kan invoice-nya semua sudah pakai email. Artinya ketika saya print, ya itu sudah sebuah invoice yang resmi. Pada hari itu belum menjadi sesuatu yang common kayak gitu. Terus dia bilang, loh berarti saya ini melakukan markup harga. Saya bilang, udah dibantu nuduh kan bego. Tapi yang terjadi tuh, ada suatu gap terjadi untuk Anda menyatakan sesuatu itu adalah valid. Untuk menyatakan sesuatu itu absah. Jadi ya sama kayak Bitcoin. Bagi orang-orang yang pada hari ini mengatakan, saya menukar uang 1 juta rupiah pada sesuatu yang tidak ada bendanya. Bagaimana cara saya investasikan? Ya susah. Itu sama seperti 10-20 tahun yang lalu Anda bilang kalau ngirim surat, Anda harus pakai kop surat, lalu ada tanda tangannya, harus ada perangkonya. Lah kalau hari ini, itu udah nggak bisa. Sudah tidak relevan. Hari ini namanya electronic mail, email gitu loh. Nah, sama dengan Anda bicara dengan Bitcoin. Hari ini Anda membeli 1 juta. Ternyata dalam waktu setiap tahun yang ditukar menjadi tidak ada fisiknya, nyata-nyatanya harganya cenderung mengalami kenaikan. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, dapat saya informasikan setiap tahun bila Anda investasi 1 juta, seharusnya akhir tahun menjadi 12 juta dong. Tidak, ternyata 2012 Anda masukin uang 1 juta, setiap bulan Anda mendapatkan uang 19 juta. Seharusnya 2 juta, berarti Anda untung 7 juta. 2013 Anda masukin 1 juta, setiap tahun Anda dapat 150 juta. 2014 Anda masukin 1 juta, jeger Anda sisa 4 juta. Jadi Anda turun sisa 4 juta. Bukan, Anda turun sisa 7 juta, ruginya adalah 4 juta. 2015 naik, 2016 naik, 2017 naik, 2018 turun, 2019 naik, 2020 naik. Jadi so far boleh dibilang Bitcoin dalam 1 tahunan kalau ditanya, benar gak investasi Bitcoin 1 tahunan selalu untung? Jawabannya no, tidak. Tapi bagaimana kalau 3 tahunan? Ternyata yes, selalu lebih naik. Dan naiknya lumayan. Modal 36 juta, untung 101 juta. Modal 36 juta, untung 59 juta. Modal 36 juta, jadi 1 miliar. 36 juta menjadi 83 juta. 36 juta jadi 36 juta 622 767 untungnya. 30 juta jadi 104 juta. So, tetap saja ini menarik. Oke. Lalu, bagaimana dengan 5 tahunan? Anda lihat sendiri, barang 60 juta jadi 4 miliar. Menarik? Yes, oke. Jadi, rata-rata hampir mencapai modal 60 juta, paling kecil 5 kali lipat. Berarti saya boleh katakan bahwa Bitcoin suka atau tidak, bila melihat harga dan return, Bitcoin adalah investasi terbaik dalam 10 tahun terakhir. Ya, 2012 ya kalau dihitung dari awal tahun ya tetap saja menjadi sesuatu yang top of the top lah. Anda coba mention instrumen apa dalam 10 tahun terakhir ya, kecuali Anda jadi bandar narkoba mungkin. Ya, tapi ternyata dalam 10 tahun terakhir secara tahun ke tahun, secara 3 tahunan, secara 5 tahunan melipat gandakan aset. Tantangannya ya tadi, Anda bisa nggak mengimajinasikan Anda menukar pada sesuatu yang tidak jelas? Kan tidak jelas fisiknya dong. Ya sama seperti kisah kasihnya surat yang jadi electronic mail, sama kisah kasihnya seperti saya pada waktu itu membuat sebuah website, diminta sebuah invoice yang dalam bentuk fisik dan resmi dikeluarkan. Padahal itu semuanya sudah by system dan kita tinggal print. Itu memang ada gap knowledge di sana. Anda memang harus speed up, Anda harus mengejar ketertinggalan bahwa bagaimana membayangi ini bahwa ini adalah sesuatu yang sudah menjadi zaman hari ini, seperti itu. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah di mana saya mesti beli Bitcoin? Sebenarnya Anda tidak perlu beli, Anda bisa menambang. Menurut saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya, better membeli daripada menambang. Kenapa?
Saya jujur ada sedikit di masa yang lalu lumayan berusaha berpikir bahwa menambang lebih bagus. Dan ketika Bitcoin untuk miningnya diusir tanda kutip dari Cina, itu saya rugi banyak di sana. Ya nggak apa-apa, buat saya biasa saja. Hidup itu untung dan rugi adalah itu masalah momentum buat kita semua. Selama kita bisa terus untuk keep in touch dan akhirnya kita berhasil pada satu titik, ya intinya adalah coba terus gitu ya. Dan mining pada hari ini effort terkait dengan miningnya, teknologinya, tingkat kesulitannya, biayanya, biaya listriknya, kipasnya, prosesornya, graphic cardnya, itu mungkin nggak bisa semua orang bisa keep in touch dengan hal tersebut. So, menurut saya, Anda tidak perlu menjadi seorang penambang emas kalau ingin memiliki emas toh. Berarti Anda kalau ingin memiliki emas, harus nambang emas, berarti hari ini nggak ada toko emas. Anda bisa pergi ke toko emas dan Anda bisa beli emas. Sesimpel itu toh. Sama, berarti ketika Anda berbicara bagaimana saya bisa memiliki Bitcoin, sesimpel Anda lebih baik beli. Kenapa? Know-how daripada penambangan itu jauh lebih panjang ceritanya. Cloud mining banyak tipunya juga. Jadi prefer Anda kalau berpikir bahwa Bitcoin adalah portofolio investasi yang perlu Anda masukkan sebagai bagian dari portofolio diversifikasi portofolio Anda, silakan Anda beli. Bitcoin bisa dibeli di cryptocurrency exchange, ya, cryptocurrency exchange. Di Indonesia sampai dengan video ini dibuat adalah 13 exchange resmi di Indonesia. Ada Indodax, ada Toko Kripto, ada Zipmax, ada IDEX, ada Pintu, ada Luno, Koinku, dan yang lainnya saya tidak bisa tanda kurungi karena di dalam datanya tidak ada kecuali saya harus cari satu-satu. Lagi pula ya itu tugas Anda bukan tugas saya, ngapain juga saya harus cariin gitu ya. Dan bila Anda ingin coba untuk beberapa yang sudah pernah berkolaborasi dengan kami, maka Anda bisa cross check di kolom deskripsi. Lumayan ada referral code-nya, Anda bisa dapatkan X% secara cashback-nya, Anda bisa dapat welcome register, ada 3 yang ada di bawah. Atau kalau nanti ada teman-teman lain daripada changer lain yang bekerja sama dengan RF Channel, tentunya akan kami cantumkan di dalam kolom deskripsi di bawah ini. Ya, kalau Anda pengen dapat bonus semuanya, Anda buka aja 3-3-nya, 4-4-nya, 5-5-nya gitu ya kira-kira. Silakan Anda pakai kode daripada afiliasi daripada tim saya. Silakan dengan senang hati karena Anda dapat benefit, tim saya juga dapat benefit ketika Anda membuka di exchange yang terdaftar di Indonesia. Lalu, ini penting sekali, ciri-ciri Anda membeli Bitcoin. Nah, hati-hati. Anda bisa saja bukan sedang membeli koinnya, tapi membeli derivatif daripada Bitcoin. Apa derivatif? Derivatif adalah produk turunannya. Misalnya namanya adalah contract for difference atau CFD-nya. Nah, ciri-ciri Anda membeli koin adalah membeli Bitcoin memungkinkan Anda untuk menarik dan memindahkan dari wallet Anda ke wallet lainnya. Jadi kalau Anda membeli pada changer yang benar-benar menjual koin, itu bukan membeli CFD-nya. Nah, ciri-ciri Anda membeli koinnya adalah Anda memiliki wallet, di mana wallet itu bisa Anda kirim Bitcoin dari wallet satu ke wallet yang lain. Biasanya bentuknya adalah contoh QR untuk wallet. Jadi kalau Anda scan QR ini di wallet pada tempat Anda menyimpan Bitcoin, maka ketika Anda scan ini Anda bisa klik send kepada wallet ini, seperti itu. Nah, hal ini yang membuat itu memang benar Anda sedang memiliki tanda kutip fisiknya secara koin tersebut. Oke, jangan salah wallet loh, karena walletnya Bitcoin nggak bisa digunakan untuk yang lain. Pada umumnya ada perbedaan, ya. Ada tidak semua koin bisa masuk ke dalam satu jenis wallet. Oke, jadi ini penting untuk Anda ketahui sehingga Anda memiliki koinnya, bukan memiliki derivatifnya atau disebut dengan kontraknya saja. Oke. Lalu bagaimana saya tahu prospek Bitcoin ini bagus ke depannya? Nah, ini adalah suatu hal yang sulit. Rata-rata kalau saya mau sampaikan secara geometric average per tahun, maka nilai daripada Bitcoin mengalami pertumbuhan 12% per tahun. Ya, cukup bagus sih karena IHSG, S&P, lalu saham-saham itu rata-rata 10 sampai 11. Artinya 12% jauh lebih baik karena ini adalah geometrik. Selisih 1% aja signifikan. Kenapa? Karena artinya dia memiliki suatu rentang dan bisa recovery dengan lebih cepat. Oke. Lalu Anda juga harus tahu bahwa Bitcoin hanya salah satu dari banyak sekali koin hari ini. Bila Anda buka coin market cap, ada ribuan koin. Nah, sebenarnya cryptocurrency adalah hasil dari blockchain, teknologi blockchain. Blockchain adalah model database, di mana koin yang kita kenal adalah bagian dari identitas dari setiap blockchain itu sendiri. Contoh, klasifikasi dari cryptocurrency akibat dari blockchain.
Yaitu misal di sini ada Bitcoin. Bitcoin itu biasa disebut sebagai Gold 2.0 karena memiliki konsep kesamaan yang mirip menyerupai daripada emas yang hari ini kita kenal sebagai emas perhiasan. Ada juga Ethereum, Distributed Computing Platform. Biasanya konsep blockchain-nya ini adalah berdiri pada blockchain sendiri gitu loh. Nah, sedangkan ada juga Enterprise Focused Blockchain, yaitu Ripple atau XRP. Ada juga yang namanya koin bernama XRP atau Ripple. Di mana ini bukan menggunakan public blockchain, melainkan permission blockchain. Jadi aksesnya dikontrol. Seperti itu. Nah, ada lagi utility token atau security token. Contohnya adalah Filecoin, ada stablecoin, USDT. Berdiri pada blockchain yang lain. Jadi dia tidak berada pada blockchainnya sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan satu dengan yang lain memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kalau di dunia sebenarnya cryptocurrency adalah produk daripada blockchain, itu akhirnya dibagi untuk 3 hal. Yang pertama sebagai alat tukar, di mana tidak semuanya juga bisa mengakomodir, negara-negara mengakomodir sebagai nilai tukar. Di Indonesia tidak diperbolehkan, karena Indonesia hanya boleh melakukan transaksi atas uang rupiah. Yang kedua adalah sebagai alat pengumpul dana atau sebagai raising fund, sebagai alat bukti kepemilikan yang sah pada sesuatu. Berarti ini kan sama seperti orang saham gitu ya. Nah, alat raising fund juga tidak diperbolehkan di Indonesia karena bersangkutan dengan undang-undang pasar modal. Yang ketiga sebagai as a commodity. Kalau sebagai komoditi seperti di Indonesia diperbolehkan, oleh karena itu adalah di Bapepti pengawasannya, ya kan. Nah, badan pengawasan berjangka dengan komoditi. Nah, itu sebagai komoditi ya sama seperti emas. Emas bisa dijadikan perhiasan, sama juga bisa dijadikan sebagai komoditi trading yang bisa kita manfaatkan selisih harganya. Nah, itu yang masih harus Anda ketahui. Dalam setiap koin-koin yang ada sebenarnya bisa berkembang menjadi 3 peruntukan. Ya, ada juga sebagai suatu bukan sebagai cryptocurrency ya, tapi sebagai alat validasi kepemilikan atau alat validasi identitas dan lain sebagainya. Itu lebih kepada hal-hal seperti itu. Tapi yang bisa digunakan sebagai cryptocurrency sendiri itu bisa mengarah kepada 3 hal itu gitu. Nah, untuk informasi melihat prospek, saya juga harus tampilkan hingga saat ini adalah peta di dunia. Saya berharap ini juga bisa terus terupdate. Warna hijau itu adalah legal to use Bitcoin. Jadi bila Anda pergi ke Jepang, Anda pergi ke Australia, maka Bitcoin boleh digunakan di sana. Tapi saya nggak tahu apakah di sini warna hijau masih ada di Singapura, tapi setahu saya Singapura sudah tidak boleh, gitu ya. Lalu kalau untuk some legal restriction on usage of Bitcoin, artinya sama seperti di Indonesia. Di China juga seperti itu. Kalau di Indonesia, ya seperti tadi, tidak bisa 3-3-nya. Ya, pilih salah satunya daripada utilitas daripada si cryptocurrency yang khususnya adalah Bitcoin ini sendiri. Atau interpretation of old laws but Bitcoin is not prohibited directly. Jadi dia tidak bisa melakukan prohibited langsung, tapi mengikuti daripada regulasi yang lama yang ada. Itu saya nggak tahu arahnya kemana. Saya belum memperdalam hal tersebut. Atau hostile, dia benar-benar prohibit, nggak boleh sama sekali. Nah, yang lain abu-abu itu adalah yang masih tidak jelas, nggak ngerti dah gimana, informasinya belum kita ketahui dengan baik. Nah, jadi kalau Anda melihat dengan kondisi seperti ini adalah sebagian mengakomodir, sebagian setengah mengakomodir, satunya lagi masih mbalelo, yang satu lagi berani menyatakan dengan tegas tidak, dan sisanya lah no data. Anda memutuskan kembali apakah barang yang tidak ada fisiknya ini apakah bisa menjadi sesuatu yang powerful, menjanjikan dalam investasi Anda? Saya tidak bisa memberikan justifikasi. Tapi dalam hidup kita, diversifikasi adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Silakan Anda tentukan sendiri. Mungkin itu saja dari saya untuk edisi kali ini, di mana kita perlu mengakui setiap hari selalu ada hal yang baru. Setiap hari bagaimana cara orang mencari uang ataupun membuat uang bekerja buat dia itu selalu berubah. Jadi kalau dia tetap dengan gayanya 50 tahun yang lalu, boleh saja. Tapi artinya tidak bisa untuk mendapatkan sesuatu dengan lebih cepat. Bagaimana cara untuk lebih cepat adalah dengan mengikuti perubahan yang ada dengan sendirinya. Kalau Anda tidak mengikuti perubahan, maka Anda akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Maka itu disebut dengan teori evolusi.
Silahkan Anda menentukan. Semoga apa yang saya bagikan pada video ini selalu memberikan manfaat buat Anda. Bila Anda kesulitan untuk mencari changer yang juga sudah pernah saya coba, Anda bisa cek pada kolom deskripsi. Dengan senang hati bila Anda ingin bertanya, dan juga saya juga sedang berencana untuk membuat sebuah guidance strategi untuk Anda berinvestasi dan trading secara lebih lengkap pada cryptocurrency. Bila Anda merasa ini bermanfaat dan Anda ingin memberikan saran mengenai isi daripada buku tersebut, Anda bisa add WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis, dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim. Untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.